Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Dewi Kartika, memandu sesi untuk presentasi kali ini dari kelompok kami, tentu saja kelompok 2, dengan presentasi mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, sebelum masuk kepada materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami siapa-siapa saja. Di mana kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama ada Dea Juliani Meganingrum dengan NPM D219015550. Yang kedua saya sendiri Dewi Kartika D2190553. Yang ketiga ada Ratu Tiara Namamulan dengan NPM D219010603 dan Didin Rahmawan dengan NPM D221100003. Baik, kita akan memulai pada pemaparan yang pertama, yaitu Bapak Didin Rahmawan yang akan memaparkan mengenai perekayasaan pelaporan keuangan, bagaimana prosesnya, kemudian unsur apa saja yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana sih konsep informasi akuntansi itu akan segera disampaikan oleh Pak Didin. Kepadanya disilakan. Perekayasaan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses yang menggambarkan informasi keuangan yang disediakan dan dilaporkan untuk dapat mencapai suatu tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan dapat membantu pencapaian tujuan suatu negara dalam segi ekonomi dan sosial negara. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil dari proses perekayasaan. Perekayasaan pelaporan keuangan merupakan suatu proses berpikir logis dan objektif untuk membangun struktur dan mekanisme pelaporan keuangan suatu negara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, perekayasaan laporan keuangan juga merupakan metode penalaran deduktif normatif di mana tujuan sosial dan ekonomi nasional dianggap sebagai konsensus atau telah ditentukan sebelumnya dan merupakan premis dari pemikiran. Tujuan ekonomi dan sosial negara. Tujuan pelaporan keuangan menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Elemen pelaporan keuangan, kerangka konseptual, media pelaporan, dan informasi akuntansi. Proses perekayasaan pelaporan keuangan. Proses perekayasaan ialah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan informasi keuangan yang disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Lukisan struktur akuntansi dapat dilihat dari beberapa unsur, yakni dari unsur pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh penyediaan atau penentuan informasi keuangan serta menjelaskan antar keterhubungan unsur satu dan yang lainnya. Proses perekayasaan pelaporan keuangan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses perekayasaan pelaporan keuangan. 1. Mengidentifikasi karakteristik bisnis perusahaan dan kondisi lingkungan perusahaan. 2. Menentukan siapa targetnya. 3. Mengidentifikasi pengguna. 4. Penetapan objek dan aktivitas fisik dari perusahaan dan lingkungannya. 5. Pengembangan dan definisi elemen laporan keuangan. 6. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai alternatif. 7. Hubungan antara proses tingkat makro dan mikro. 8. Mempersiapkan sistem akuntansi dan prosedur untuk membuat dan menampilkan data akuntansi. Prosedur perekayasaan pelaporan keuangan. A. Evaluasi masalah atau evaluasi awal dengan cara menyelidiki dan menganalisis. B. Membuat nota diskusi. Memorandum ini berisi analis rinci dan semua aspek masalah yang dicoba pada tahap A. C. Mengadakan audiensi untuk membahas masalah yang diangkat dalam nota kesepahaman. D. Menganalisis dan meninjau tanggapan umum terhadap memorandum diskusi. E.
mempublikasikan draft pertama dari standar yang diusulkan yang dikenal sebagai ex post draft. F. Meninjau serta menganalisis tanggapan tertulis terhadap ex post draft. Konsep informasi akuntansi. Informasi keuangan ini bukan hanya suatu deretan angka yang tidak memiliki makna atau nilai bagi yang membacanya, tetapi juga merupakan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Informasi keuangan yang berupa statement keuangan berisi serangkaian elemen, ukuran, dan hubungan antar elemen yang akan menghasilkan nilai jika telah disusun secara kontekstual mengikuti pedoman yang disepakati. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang pertama atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan yang kedua, ini mengenai rangka konseptual dari berbagai versi, kemudian juga manfaatnya apa sih dari rangka konseptual ini, serta peran dari rangka konseptual ini di bidang pendidikan itu seperti apa, akan disampaikan oleh rekan saya, Ratu Tiara Nawangbulan. Kepadanya, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rangka konseptual. Pertama itu, pengertian rangka konseptual. Rangka konseptual adalah sejenis konstitusi yang digunakan untuk menilai standar dan praktik saat ini dan untuk mengembangkan atau meningkatkan standar dan praktik di masa depan. Selain itu, rangka konseptual ini juga digunakan untuk mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan suatu argumen sehingga alternatif lain yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan negara di bidang sosial maupun ekonomi. Manfaat rangka konseptual menurut KAM 1990 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk atau bimbingan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk menyusun atau menetapkan standar akuntansi. Yang kedua, berguna untuk memecahkan masalah akuntansi yang pelakuannya tidak diatur oleh standar atau pedoman khusus. Yang ketiga, sebagai pembatas keputusan saat menyiapkan statement keuangan. Yang keempat, memperdalam pemahaman pengguna laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan. Selanjutnya, rangka konseptual versi FASB dan IASC. Yang pertama, rangka konseptual versi FASB atau Financial Accounting Standard Board. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan. Yang keempat, pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya, rangka konseptual versi IASC atau International Accounting Standard Committee. Yang pertama, tujuan statement keuangan. Yang kedua, asumsi yang mendasari. Yang ketiga, karakteristik kualitatif statement keuangan. Yang keempat, komponen statement keuangan. Yang kelima, pengakuan dan pengukuran statement keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal dan penentuan laba. Perbedaan mencolok dari komponen versi IASC dan FASB terletak pada elemen tujuan, di mana IASC menyebutnya sebagai tujuan statement keuangan, sedangkan FASB sebagai tujuan pelaporan keuangan. Selain itu, jangkauan kerangka IASC bersifat universal, sehingga ciri wilayah suatu negara tidak relevan atau berpengaruh. Sedangkan FASB menggambarkan suatu hasil proses perekayasaan yang berisi argumen-argumen untuk menentukan suatu konsep yang substansial sehingga cocok digunakan sebagai model teknis di berbagai negara. Peran rangka konseptual akuntansi di bidang pendidikan. Dalam dunia akademis, rangka konseptual adalah sumber yang tak ternilai untuk mengajar teori akuntansi dan mempengaruhi peningkatan atau pengembangan praktik. Dengan memahami proses perekayasaan dan rangka konseptual, maka akademisi diharapkan mampu menjelaskan mengapa standar akuntansi yang dipilih saat ini bukan standar lainnya serta dapat menilai efektivitas praktik akuntansi dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan. Hasil akhir yang diharapkan adalah akademisi yang bergerak dalam profesi akuntansi dapat memahami perkembangan baru dalam akuntansi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, terima kasih. Sebelumnya kita sudah mengetahui pemaparan mengenai perekayasaan pelaporan keuangan seperti apa, kemudian juga konsep informasi akuntansi seperti apa, dan rangka konseptual, serta sekarang selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang pada hal ini akan disampaikan oleh saudara Dea Juliani Meganingrum. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjutkan pada prinsip akuntansi berterima umum atau kita kenal dengan PABU. PABU merupakan rangka konseptual yang bertindak sebagai konstitusi yang harus dirinci dalam bentuk peraturan atau pedoman operasional, teknis atau praktis yang untuk secara langsung mempengaruhi praktik dan perilaku. Pedoman tersebut ditetapkan secara resmi oleh badan terakreditasi dalam bentuk standar akuntansi atau sebagai pedoman yang terbukti. Pedoman ini membentuk rangka pedoman operasional yang dikenal dengan Generally Accepted Accounting Principle atau kita sebut dengan GAAP. Jika di Indonesia itu terkenal dengan prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat dengan PABU, yang secara umum diterima secara wajar dan sah. Adapun PABU versi APB. Versi APB ini merupakan konsep dasar tentang pengukuran serta pengakuan elemen laporan keuangan. Berikut karakteristik dibentuknya suatu sistem akuntansi menurut APB. Yang pertama ada entitas akuntansi, yang kedua ada keberlangsungan usaha, poin ketiga ada pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, poin keempat ada periode waktu, yang kelima ada pengukuran dalam unit uang, yang keenam akrual, poin 7 harga pertukaran, poin ke-8 angka pendapatan, yang ke-9 adalah pertimbangan, poin ke-10 yaitu informasi keuangan umum, poin 11 ada statement keuangan umum, poin ke-12 adalah substansi daripada bentuk, dan yang terakhir atau poin ke-13 adalah materialitas. Adapun PABU tafsiran Stephen Rubin. Menurut tafsiran Stephen Rubin, PABU atau GAAP merupakan konsep paling dasar suatu akuntansi di mana tingkat keotoritatifannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi sumber yang sangat konkret. Berikut merupakan penjelasan dari The House of Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Pada poin pertama atau lantai 1 yaitu berisikan pengumuman yang dibuat oleh badan normatif yang berisikan tentang interpretasi dan standar pernyataan. Pada lantai kedua berisikan suatu perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan resmi yang diterbitkan dalam tingkat pertama. Lantai ketiga berisikan tentang publikasi badan resmi yang berwenang yang tidak termasuk dalam kategori resmi dan karena tidak disusun berdasarkan prosedur resmi. Dan lantai keempat atau poin keempat berisikan tentang perlakuan akuntansi yang tidak dapat dijadikan acuan dari ketiga tingkatan yang telah disebutkan tadi, sehingga literatur akuntansi sebagai relevansinya tergantung dengan keadaan yang memerlukan penerapan tersebut. Adapun tafsiran dari SAS nomor 69. Menurut SAS nomor 69, PABU merupakan susunan terdasar pada konsep akuntansi yang berdasar pada lingkungan entitas pemerintah dan non-pemerintah. Berikut kategori hierarkinya. Pada poin A, ketetapan atau pengumuman resmi oleh badan penyusun standar melalui prosedur seksama. Adapun poin B, yaitu ketetapan oleh badan ahli atau komite yang telah dipublikasi secara resmi untuk dikomentari dan badan penyusun standar resmi. Adapun poin C, yaitu ketetapan oleh badan seperti poin B, namun belum dipublikasi secara resmi untuk dikomentari. Adapun poin D, yaitu praktik atau ketetapan yang berterima umum karena banyak dianut dalam industri tertentu atau karena merupakan cara mengaplikasi suatu ketetapan resmi dalam kondisi khusus. Dan poin E, atau poin kelima, yaitu literatur atau sumber akuntansi lainnya. Adapun PABU versi SPAP. Menurut SPAP yaitu diambil dari SAS nomor 69. Hanya saja SPAP ini mengambil konsep akuntansi yang berada pada lingkungan entitas non-pemerintah. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Semua materi telah disampaikan. Sekarang izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan
kesimpulannya dari materi ini seperti apa? Bahwa dari semua materi dapat disimpulkan bahwa perekayasaan pelaporan keuangan mengatakan bahwa suatu proses berpikir logis dan objektif untuk membangun struktur dan mekanisme pelaporan keuangan suatu negara untuk mencapai tujuannya. Nah, proses perekayasaan bukanlah pencapaian individu, tetapi upaya tim yang melibatkan berbagai kekuatan intelektual dan politik. Nah, peran legislatif dalam hal ini mempunyai peran penting untuk menghasilkan suatu pedoman resmi yang disebut dengan rangka konseptual yang berfungsi sebagai konstitusi. Nah, terakhir, rangka konseptual digunakan untuk memiliki standar, menilai standar dan praktek dan akan membentuk suatu pedoman operasional yang diterima secara umum atau disebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum yang nantinya akan diterapkan dalam skala mikro yaitu perusahaan dan dalam skala makro yaitu suatu negara untuk dapat mencapai tujuannya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.